Selamat malam manusia yang selalu bergelut dengan patah. Sudahkah usai yang kamu derita? Sudahkah selesai patah yang kamu rasa? Mungkin kalau temanku sudah berdamai dengan perihal itu, sudah tak lagi parah dengan cerita yang dulu, sehingga larut dalam hal yang bergelimang air mata. Dan ini adalah perihal sebulan yang lalu. Jika episode yang sebelumnya kamu menyimak dengan baik, kalian pastinya akan komen dengan pertanyaan, bagaimana dengan perihal patah kamu? Bagaimana caranya menyikapi cerita patah yang sedemikian pahit, sehingga kamu dewasa sekali dalam menanggungnya, tanpa menyalahkan manusia itu. Tentunya ini adalah pertanyaan yang seharusnya kembali kepada pola pikir masing-masing, mindset yang dianut, dan lain hal. Tapi jika aku boleh menjawab dengan kejujuran, jangan tanyakan lagi pertanyaan itu. Sebab hingga kini aku sedang berusaha berdamai dengan perihal patah yang sudah tertanam di memori. Berdamai dengan perihal patah yang sering bercandaria dengan pikiran dan angan. Berdamai dengan waktu yang kemarin aku menyalahkannya. Berdamai juga dengan diri sendiri. Hingga akhirnya sekarang perihal patah itu menemukan jeda yang mungkin panjang. Dan akan banyak cerita di jeda ini yang nantinya akan bisa dikisahkan di episode selanjutnya. Mungkin manusia yang tercantum di kisah ini juga lelah menghadapi patah jika tak terjeda. Sekalipun terjeda, itu hanya sesaat. Sebab aku yang hingga kini masih berdamai dengan perihal patah itu, bisa dikatakan kedua manusia yang saling bersahutan satu sama lain. Namun yang pasti, kita tak mati akibat perihal patah. Kita hanya dibikin jera lewat perihal ini. Dan semoga di kehidupan selanjutnya kita masih bisa hidup dengan pilihan masing-masing. Bisa berdamai dengan perihal masing-masing. Untuk manusia yang belum menemukan patah melalui jalur hati, jangan mencobanya, sebab rasanya sangat mengecewakan dan dekat dengan angan yang minim keselamatan. Jangan coba-coba bermain dengan perihal itu. Nah, jika sudah menemukan manusia yang tepat, segera beri dia cenderamata. Tapi sebelum memberi cenderamata, alangkah baiknya kamu persiapkan diri terlebih dahulu. Beri asupan diri yang lebih mapan akan pemahaman, kokoh terhadap tanggung jawab, dan maksimalkan sudut pandang yang lebih positif, supaya engkau jauh dari rasa yang namanya patah. Karena kalau berbicara patah yang sebenarnya adalah hal berkepanjangan yang akan Anda ingat hingga nafas tak lagi bisa dihembus untuk esok hari. Dan aku yakin di setiap manusia yang sudah mengumpamakan manusia sebagai semesta atau rumah, ini akan menjadi manusia yang indah sepanjang akhir hidup. Manusia yang akan selalu disebut di tiap kali amin dibacakan. Aku sangat yakin akan hal itu. Dan untuk itu, aku sengaja menjeda cerita ini supaya kedepannya kita atau dia mereka yang bergelut dengan perihal patah menemukan sudut pandang yang baru. Dan mungkin akan ada cerita patah yang lebih sedih lagi ke depannya. Untuk pendengar patah, maaf, aku tak ingin menceritakan detailnya. Cukup rasanya saja yang aku sampaikan.
Stay tune terus channel ini. Masih ada banyak cerita yang beragam tema nantinya. Jangan lupa untuk subscribe supaya up to date perihal cerita malam ini. Akhir kata, cerita patah sedang menemukan jedanya. Selanjutnya biar waktu yang menentukan kapan pelangi itu bisa kutatap dan kumiliki lagi. Selamat malam manusia patah. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup.